Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya akan memberikan petunjuk untuk bagaimana Bapak Ibu bisa membuat akun Google Meet eh, pada eh, akun Google Suite atau pada LMS yang eh, ingin Bapak Ibu buat, LMS atau SIM PKB. Untuk itu yang paling pertama itu Bapak Ibu harus pastikan, ya, Bapak Ibu harus pastikan bahwa Bapak Ibu sudah masuk di Google Chrome dan aktivasi untuk akun Google Suite-nya sesuai dengan email Bapak Ibu itu sudah aktif seperti pojok kanan ini, ya, pojok kanan ini. Kebetulan saya tidak punya, sebagai admin saya tidak punya, tapi saya tahu Bapak Ibu punya, ya. Kemudian kita lanjut masuk ke SIM PKB PPG sesuai dengan yang kita sudah peroleh. Kemudian kita lakukan login, Bapak Ibu bisa lakukan login dengan memasukkan akun atau email yang tadi kita sudah mendapatkan atau sudah terintegrasi Google Suite. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk. Ini langkah-langkah admin untuk masuk melalui admin. Bapak Ibu tidak perlu, jadi Bapak Ibu masuk sesuai dengan laman atau akun yang sudah Bapak Ibu yang sudah diberitahukan oleh panitia kepada Bapak Ibu. Ya, jadi masuk di kelas diklat. Ya, setelah kita masuk Universitas Cendana, ya berikut kita sudah masuk di kelas diklat. Minta maaf, ini saya masuk, saya ulang kembali dulu. Saya harus masuk untuk pelatihan saya masuk di Kemendikbud saja untuk pelatihan. Ya, saya masuk di penyelenggaraan LMS. Nah, Bapak Ibu boleh masuk sesuai dengan akun yang Bapak Ibu sudah diberikan oleh kementerian. Nah, berikut ketika sudah masuk, saya contohkan di bagian latihan. Jadi di bagian latihan ini saya hanya mencontohkan beberapa cara atau petunjuk untuk Bapak Ibu bisa membuat akun Google Meet. Iya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini ketika Bapak Ibu sudah masuk di LMS, ya, LMS Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh ada beberapa saja karena kegiatannya biasanya ada di pendalaman materi, perancangan, pendahuluan, ujian komprehensif dan lain-lain. Yang terintegrasi, misalnya Bapak Ibu ingin membuat Google Meet lah, gitu. Nah, di pojok kanan atas ini ada turn editing on. Bapak Ibu mengklik turn editing on untuk mengaktifkan menu pengeditan. Ya, ketika klik Bapak Ibu sudah mengklik turn editing on, dengan sendirinya menu edit untuk LMS kita sudah aktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu pergi di Add an Activity or Resort. Di pojok kanan bawah, Bapak Ibu bisa langsung memilih fitur Google Meet for Middle yang lambang atau modelnya gambarnya seperti kamera. Bapak Ibu bisa klik di situ, klik kanan juga, klik satu kali atau dua kali juga bisa. Setelah masuk, Bapak Ibu memberikan nama atau judul. Nah, biasanya judul itu dia sudah ada dan kementerian sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu mau langsungkan. Misalnya kegiatan 1.2 A titik orientasi PPG mahasiswa
PK misalnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu di bawah sini Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk. Misalnya apapun petunjuk Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya selamat pagi. Nah, di bagian display description on course page itu Bapak Ibu bisa mencentang, bisa juga tidak. Kalau Bapak Ibu mencentang dengan sendirinya langsung terlihat. Kalau tidak dicentang, nanti setelah mahasiswa membuka maka akan terlihat petunjuk Bapak Ibu. Di sini saya memilih untuk mencentang. Kemudian saya scroll ke bawah. Di sini waktu. Bapak Ibu perhatikan di sini ada event date atau waktu di mana kegiatan di Google Meet itu akan berlangsung. Perlu diketahui bahwa ini akun Google Meet ini sudah ditentukan oleh kementerian, tapi URL-nya Bapak Ibu yang harus memasukkan sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu rencanakan. Jadi misalnya di sini saya buat misalnya jam 10 sampai dengan jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, poin pentingnya sekarang di sini Bapak Ibu. Di room URL-nya Bapak Ibu harus memasukkan atau Bapak Ibu harus buat. Nah, bagaimana cara buatnya? Seperti yang tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu harus pastikan, di sini Bapak Ibu harus pastikan bahwa akun Google Suite dengan email yang Bapak Ibu peroleh sudah aktif di Google, ya. Gmail-nya itu sudah aktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu pergi di kotak titik-titik ini, klik di situ, Bapak Ibu langsung ke Meet, ya, ke Meet. Atau Bapak Ibu mau membuat meeting dengan logo seperti ini, langsung diklik di situ. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Bapak Ibu langsung mengklik rapat baru, kemudian buat rapat nanti. Artinya bahwa ini Bapak Ibu buat untuk kegiatan Bapak Ibu, jadi biasanya buat rapat nanti. Nah, dengan sendirinya link ini sudah ada, link Google Meet Bapak Ibu sudah ada, sesuai dengan akun Google Suite yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu perhatikan di sini kuncinya adalah 3 huruf, 4 baru 3. Perhatikan Bapak, karena Bapak Ibu mengcopy salah satu dari huruf ini hilang. Nah, itu biasanya Google Meet Bapak Ibu tidak akan aktif. Jadi perhatikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu kembali ke menu editan tadi. Bapak Ibu kemudian mempaste atau memasukkan URL tadi yang Bapak Ibu sudah buat di Google Meet atau di Google akun Google Suite Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu scroll ke bawah, bisa save and to course, bisa juga save and display. Biasanya kalau karena kegiatan ini nantinya baru dilakukan, maka Bapak Ibu lakukan save and di return to course, save and return to course. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dengan sendirinya akun Google Meet yang tadi Bapak Ibu buat sudah bisa Bapak Ibu akses atau Bapak Ibu pakai. Nah, lanjutannya sedikit bahwa ketika mahasiswa melakukan klik, di sini mahasiswa langsung atau Bapak Ibu memilih enter the room, ya, enter the room. Nah, dengan sendirinya Bapak Ibu sudah masuk, ya. Catatannya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika Bapak Ibu membuat akun Google Meet ini, maka Bapak Ibu adalah host atau Bapak Ibu hanya bisa masuk duluan baru mahasiswa bisa masuk. Bapak Ibu yang harus masuk duluan sebelum kegiatan dimulai. Kalau Bapak Ibu tidak masuk, maka dengan sendirinya mahasiswa tidak bisa masuk. Oke, Bapak Ibu bisa langsung gabung sekarang. Iya, dengan sendirinya Bapak Ibu sudah bisa masuk, tinggal menunggu mahasiswa yang ingin masuk. Nanti biasanya kalau mahasiswa masuk, ada di bagian pojok itu ada pojok kanan itu ada tanda bahwa izinkan atau melihat dulu baru Bapak Ibu mengizinkan mereka masuk satu persatu. Itu bisa. Nah, perlu diketahui apabila Bapak Ibu ingin merekam, ya, Bapak Ibu merekam, ada di sini ada menu atau opsi di sini Bapak Ibu biasanya.
Nah, kalau saya sebagai admin LMS itu di sini opsi merekam tidak ada di sini Bapak Ibu. Karena saya punya akun Google bukan Google Suite dan tidak terintegrasi oleh kementerian sehingga saya tidak bisa merekam. Nah, Bapak Ibu dosen yang punya akun Google Suite, Bapak Ibu punya di sini ada menu merekam, record untuk merekam. Jadi Bapak Ibu silakan tekan itu untuk merekam pada saat ingin memulai. Kemudian nanti di pojok kiri atas ini ada tanda rek, kemudian di backgroundnya merah. Nah, kalau seperti itu berarti Bapak Ibu sudah merekam. Ya, kalau Bapak Ibu ingin melakukan stop merekam, kemudian ingin merekam lagi, Bapak Ibu bisa klik lagi di sini. Klik lagi di sini untuk stop. Nanti ada fitur stopnya, tinggal stop. Kemudian kalau mau rekam, kembali lagi di sini. Nah, di bagian menu ini, apabila Bapak Ibu ingin berbicara, pastikan menu ini tidak boleh seperti ini. Dia harus seperti ini. Ini suara Bapak Ibu terdengar oleh peserta. Kalau menu modelnya seperti ini, maka suara Bapak Ibu tidak akan terdengar di peserta. Kemudian kamera juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan, maka ya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mematikan kamera, maka bisa mencentang. Nah, pastikan Bapak Ibu sesuai dengan aturan dari kementerian bahwa untuk memenuhi time span Bapak Ibu harus mempunyai rekaman video ini, video pembelajaran, ya. Dan yang nanti Bapak Ibu akan upload di LMS. Nah, perlu saya informasikan bahwa durasi atau batas Bapak Ibu merekam itu lebih amannya karena minimal 6 jam sampai 7 jam, lebih amannya paling tinggi itu hanya 2,5 jam atau 2 jam. Bapak Ibu harus pecah videonya. Kalau Bapak Ibu lebih dari jam itu, maka dipastikan bahwa video rekaman yang Bapak Ibu buat tidak akan diproses dengan cepat, bahkan sama sekali tidak bisa diproses. Nah, biasanya video rekaman yang Bapak Ibu buat ini akan langsung masuk ke email Bapak Ibu yang sudah terintegrasi oleh Google Suite dan juga Google Drive Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekali lagi, rekaman Bapak Ibu buat rekaman minimal hanya 2,5 jam atau 2 jam. Setelah itu Bapak Ibu bisa stop dulu, kemudian selang 5 detik atau 1 menit Bapak Ibu bisa kembali merekam. Terima kasih dan selamat pagi.